Welcome to my paradise. Pa 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 pa. Hello everybody, everywhere, everything, dimanapun berada guys. Welcome back to my channel DJ Martin Kacel Rebel Horn. Tuh guys, pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih buat semua dukungannya pure netizen yang baik dan tulus yang tersebar di Indonesia dan juga beberapa di luar angkasa, di luar negeri guys. I say matur nuwun dari hatiku yang paling dalam guys. Oke guys, kali ini saya nggak akan nyanyi, udah ya tadi. Saya mau berbagi suka duka saya sebagai YouTuber guys. Dari tahun 2013 aku mulai. Ya ini untuk menyemangati kalian ya. Dan ternyata itu di momentum pandemi ini guys, virus-virus nakal ini, ternyata channel saya itu ngasih makan saya sama keluarga saya. Jadi sudah ada 5 channel, 3 channel itu sudah gajiannya sudah mencukupi lah guys. Udah jalan dari bulan Agustus tahun lalu, bahkan aku udah rencana itu untuk pensiun, tidak manggung lagi karena aku udah tua nih guys, udah 40 tahun. Jadi mau fokus kepada anak saya, si Ella yang sekarang umur 10 tahun, dimana dia tuh belum punya ibu. Dulu punya, tapi ibunya udah pulang kampung guys, dipanggil Tuhan 4 tahun lalu guys. Nah, istriku itu adalah rekan aku YouTuber pertama guys, yang selalu memotivasi untuk apa ya, untuk supaya aku nih jadilah dirimu sendiri dengan seabrek talenta yang ya waktu itu aku banyak berusaha untuk cari temen, cari apa ya, partner gitu untuk mensupport talenta aku yang musik ataupun animasi ataupun tekewer ngemblek gedes ngene lah guys, cerita anak-anak kayak gitu. Tapi kebanyakan tuh aku menuai apa ya guys, menuai bully, menuai nyinyiran dan nggak dianggap guys sama yang aku rasa waktu itu. Wah ini kayaknya support nih. Wah belakang-belakangnya guys malah ya ini kisah dukaku ya guys, dukaku yang nestapa guys, tekewer lah. Yang sudah tahu aku punya potensi bisa rekaman, nah diajak sebuah yayasan malah dieksploitasi aku di situ guys. Mengatasnamakan sebuah lembaga religius lah waktu itu. Terus aku nggak dapat apa, malah disuruh bikin-bikin kayak iklan-iklan kayak gitu guys. Mengatasnamakan agama loh waktu itu, waduh. Dan aku mau, karena aku waktu itu kan habis selesai dari rehab gitu ya, pengen mencari jati diri aku lah, pengen hidupku tuh biar ada maknanya ya. Ketemu yayasan kayak gitu yang ya sekarang tuh yayasannya udah tutup guys karena ketahuan apa busuknya di dalam itu, ketahuan pemerintah, nggak usah disebutin lah. Tapi itu terjadi guys di kisahnya aku. Nah talentaku itu dieksploitasi untuk nge-support yayasan mereka. Terus aku cuma waktu itu dapat hadiah sepatu pantopel 70.000 waktu itu guys. Terus ownernya itu bisa beli Mercy loh sampai guys, bisa ganti-ganti mobil itu. Terus plesir-plesir ke luar negeri. Terus habis itu cerita-cerita di panggung diberkati ya gitu. Ya ternyata ketahuan dari mengeksploitasi orang-orang kayak kita ini guys, orang-orang pinggiran yang ya polos-polos, pengen mencari jati diri malah dimanfaatin kayak gitu. Ya itu pengalaman aku yang cukup lama guys. Waktu itu ada 3 tahun aku mengabdi di yayasan itu. Akhirnya dengan keberanian yang tahu bulat, karena waktu itu calon istriku ya, almarhum istriku yang sekarang ini terus mensupport, ayo kamu pasti bisa hidup dari talenta kamu ini sayangku, asik. Jadi ingat almarhum guys. Nah akhirnya kita beli kamera waktu itu. Waktu itu kamera kan bagi kita ya, bagi aku yang pengamen ini, kamera itu mahal guys. Wah. Terus nyicil. Belum ada apa ya, DSLR ya ada ya waktu itu ya. Tapi aku beli yang kamera pocket itu untuk nge-YouTube. Terus aku beli, ya udah ngetekewer sama istriku waktu itu, liburan dapat hadiah. Istriku kan kerja di hotel waktu itu. Dapat hadiah liburan gratis di sebuah pulau di Bali guys. Nah, kita nge-review itu. Nah di situ istriku semakin melihat bahwa, wah ini talenta kamu nih, kamu kayak presenter. Nah, waktu itu kan tahun 2013 apa ya? Waktu itu kenapa nak?
nggak apa-apa, bisa aku post. Ada apa? Udah ketemu? Mau bilang apa? Oh, mau ngecek bapaknya. Ya. Sayang, aku minta 1 kopi ya. Kopi enggak? Kopi putih boleh. Aku lagi ngasih motivasi ke subscribernya papa yang 2000 supaya terus nge-YouTube bisa ngidupin kita. Kopi putih ya lah, white coffee please. Itu anakku guys, si Ella. Dia punya channel juga namanya Rafaela Gaming and Toys. Kalian bisa lihat juga di situ. Aku juga ikut main game Perpi guys. Lumayan viral lo guys. Ntar lagi 1000 tuh dia bisa punya uang jajan sih. Nah, itu pengalamanku di situ guys. Terus ya udah kita nge-review tempat itu di lupa namanya Pulau Gili. Ada gili-gilinya lah. Salah satu pulau gili-gili di Bali, udah sangat lama itu. Akhirnya kita upload dan ini pengalaman lebih ngenes lagi karena kurang pengalaman dan bahasa Inggrisku juga busuk banget. Waktu itu cuma belajar di pantai, belajar di jalan. Ke sekolah, aku kan sekolah tidak tamat gitu ya, cuma sampai SMA kelas 2. Kelas 1 lah, kelas 1 berhenti. Itu pun aku juga waktu di sekolah karena gurunya tahu aku punya talenta musik. Ya itu terjadi lagi guys, dieksploitasi sama sekolahannya. Terus kan izin. Nah ditulis A, aku nggak dinaikin gitu loh guys. Wah, gila, aku banyak banget pengalaman yang menyebalkan kayak gitu. Tapi ya itulah kisah nyata aku guys. Terus ya berlanjut, aku kemudian belajar. Aku kan suka kartun guys, karena masa kecilku aku suka nonton kartun. Terus aku belajar bikin animasi tentang lagu King Kong sama Bebek sih, lagu waktu aku masih kecil yang masih aku inget. King Kong badannya besar tapi aneh kakinya pendek. Nah itu animasiku pertama yang aku selesaikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan komputer waktu itu tahun 2012 itu. Komputer sangat lelet guys, melet dan slow. Habis itu rusak komputernya, tapi aku berhasil upload di YouTube. Aku upload aja, pertama motivasinya cuma simpen karyanya, karena waktu itu kan harddisknya belum kayak sekarang ya bertera-tera gitu ya, memori penuh, udah upload di YouTube. Terus aku iseng share ke teman-teman di media sosial. Terus udah habis itu kembali sebagai pengamen jalanan guys, sebagai pengamen jalanan, nggak aku urus. Terus suatu kali ketika itu adikku yang juga pemain musik datang ngobrol-ngobrol tentang YouTube, terus ngingetin, "Kak, dulu kan punya channel itu ya, channel bayi-bayi itu, apakah masih ada itu? Semoga udah banyak yang nonton." Lah setelah aku cek guys, ternyata viral ya, sudah sampai waktu itu 5 juta kali ditonton. Aku wow, what? Kaget gitu ya. Terus aku urus, akhirnya mulai bergajian. Ternyata tuh diingetin sama YouTube bahwa pada tahun yang lampau itu aku sudah sempat ikutan monetisasi gitu yang untuk bergajian. Cuma aku diblokir sama YouTube karena aku kayaknya kesalahanku waktu itu ngeklik iklannya sendiri, nonton sendiri, terus ya kepencet pas nge-skip itu kan komputerku slow sama kecepatan internetnya, terus kepencet itu terus diblokir, disuspend gitu ya. Terus aku anggap hilang, ternyata bisa aku urus. Nah itu ada endapan gaji guys, endapan gajinya gede banget. Terus aku cairin, aku tuh sampai terbelalak gitu ya guys. Itu gaji pertamaku di channel anak-anak itu 50-an juta guys. Satu plastik kresek itu aku bawa pulang dari bank setelah aku berhasil urus. Naik motor chopperku dengan tampilan gini guys, tampilan pengamen bawa baju bikers gitu. Aku cari, oh my god, selama ini ternyata mengendap cukup banyak gitu. Nah kemudian setiap bulannya tuh, ini baru 2 tahun lalu ya guys, sudah berjalan 2 tahun lalu. Akhirnya aku mikir, wow, ini kan apa ya, salah satu alternatif pekerjaan yang dimana kita bisa, hobinya kita tersalur. Terus misalnya, nah ini suka duka di band lagi ya. Aku ketemu pemain band tuh yang jujuran lah, penyakit terbesar di band tuh adalah ego guys. Itu kan nggak enak di sini ya. Kita dapat uang tapi dapat perlakuan gimana di panggung, dapat perkataan gimana waktu di belakang panggung, apa ide-ide kita nggak diterima. Nah aku bisa lampiaskan itu di YouTube, salah satunya ya di channel ini guys, di channel Rebel Horn ini. Aku punya passion untuk membagikan ya apa yang aku bisa di musik reggae untuk bagikan kepada kalian. Dimana aku nggak sekolah musik guys, sekolah di jalan aja, belajar sama teman-teman di jalanan yang keren-keren guys.
Akhirnya aku bagikan, terus aku bikin channel lagi di channel DJ Martin Culture yang lagi satu. Isinya main game, terus unboxing alat-alat musik yang aku beli. Ya sekedar itu aja sih, sekedar mengingat. Waktu itu sekedar ngingetin, oh aku pernah punya alat ini, dibeli untuk memori aja, untuk simpan memori. Nah itu juga viral juga guys, itu sudah bergajian. Terus channel yang ini juga guys, aku berterima kasih sama kalian semua subscriber yang komentarnya tuh pokoknya semuanya keren guys. Nah duka lagi sebagai YouTuber guys adalah paling banter tuh kita waktu itu ya, waktu belum seperti sekarang kayak cyberbully itu dilarang di YouTube. Nah aku tuh menuai nyinyiran dan bully yang parah-parah itu di komentarnya, dari luar negeri maupun dari bangsa kita sendiri guys. Sampai aduh oh my god. Karena aku gini guys, aku punya masa kecil tuh, aku salah satu anak kecil yang di Jawa dan di Pulau Bali ini, aku korban bully yang parah gitu guys. Aku menjadi anak yang introvert, yang akhirnya pemalu, penakut, nggak suka gaul gitu guys, sampai aku jatuh kepada dan aku rehabilitasi ya. Puji Tuhan aku sudah bebas dari 2012 sampai detik ini, aku tidak menyentuh barang-barang seperti itu lagi. Paling banter kopi sama minuman leluhur guys, arak guys, enak itu udah cukup. Dan makan yang sehat, karena aku rindu masa tua aku ini sehat, terus punya penghasilan yang istilahnya kita bisa menyalurkan idealismenya kita bisa tetap menghibur orang, nggak terlalu banyak bergesekan, berbenturan ego-egoan gitu. Itu yang aku udah terlalu capek guys. Aku main musik itu ngeband tuh dari SD, kalau bisa aku bilang dari umur 9 tahun itu pertama aku belajar piano waktu itu. Aku enough, terlalu banyak perasaan energiku tuh habis untuk ngurusin ego kayak gitu. Sementara aku orangnya, aku kan sangat menjiwai Rastafari ya gitulah, one love, chill. Aku santai, aku gak suka ribut guys, aku suka yang simple. Karena aku tahu diriku, aku dari kampung, dari desa, dari sawah, anak temennya Pocongan dan kuntilanak itu di kampung aku di Jawa guys. Masih ada sekarang tuh kuntilanaknya, makin bisa diajak selfie sekarang, kuntilanak merah putih. Ya itu Nusantara guys, seperti itu asli. Aduh ya gitu guys. Terus singkat cerita biar nggak panjang-panjang, aku memotivasi kalian. Jadi di masa pandemi ini yuk gali terus potensi diri kita, dan kita bisa merdeka sebagai anak-anak Pertiwi ini dengan apa yang menjadi passionnya kita guys, menjadi hobinya kita, itu bisa menghidupi kita. Terus terang aku kan sudah nggak ngamen nih, tapi gaji YouTubeku ini sekarang malah naik guys dengan adanya pandemi. Bukannya aku bersyukur ya, aku bersedih. Pertama nggak bisa manggung lagi, is okay. Dan yang kedua, teman-teman yang pendapatan utamanya kayak di panggung, kayak kerja di hotel tuh ya aku sedih. Sementara aku lihat potensi talenta mereka tuh juga di musik. Aku berkoar-koar sudah menyampaikan hal ini. Sorry ya, itu sayangnya habis, ininya kopi. Oh ya nggak apa-apa. Makasih ya sayang. Jadi guys, dibuatin kopi sama anak saya, ini tulisannya Tiamo Mama. Wah, mantap juga. Makasih Ella. Minum guys sambil santai ya. Ngobrol santai bersama mantan musisi jalanan. Dan juga pengalaman pahit aku guys, aku habis selesai rehab itu aku ke Lagu Pop Bali. Nah ketemu lagi hal kayak gituan guys. Ya ini yang paling buruk ya, karya orisinalku, musik yang aku kerjakan, aku rekam di studio itu di copyright sama orang lain yang beli CD bajakannya, diupload di channel YouTube-nya. Terus aku upload lagi channelku, ya ampun, malah aku yang dibilang pencurinya guys. Aduh, aku juga nggak malas ngurus, sudah aku let go aja. Itu yang terbusuk yang aku alami. Yang kedua, namaku dihapus kayak gitu, nama misalnya kamu musisi Wayan Parto kayak gitu. Nah itu diganti sama orang lain. Itu gimana perasaan kalian guys? Ya dasar aku dilatih sama kakek itu untuk menjadi orang Jawa yang legowan gitu, polos. Ya mungkin aku disebut terlalu polos goblok, tapi aku sampai detik ini nggak gampang stres jadinya guys. Jadi mukanya dari dulu ya begini. Aku udah 40 tahun beneran guys. Nah itu pengalaman busuk, pengalaman menyakitkan saya guys. Aku rindu itu jangan sampai terjadi sama kalian ya. Nah dengan adanya media YouTube ini guys, apalagi aku sudah kebut ini sejak Agustus tahun lalu. Aku tuh
mungkin tergolong orang indigo ya. Aku kayak punya teman yang nggak kelihatan gitu, yang bisa ngasih tahu what will going happen in the future. Kayak melihat TV gitu loh. Waktu itu di Agustus aku sama pacarku, ya yang aku mungkin calon mamanya calon mamanya anakku, semoga ya guys dapat jodoh lagi guys, amin amin. Lagi nonton band adikku guys, band The Bingi Uyi, ini kaosnya guys. Oh, udah aku pakai nih, kalian bisa pesen di vokalisnya. Oh ya, dia juga lagi baru launching album perdananya guys dalam bentuk CD. Bisa hubungi The Bingi Uyi channel, kalian bisa inboxin di sana. Nah, iklan guys. Boleh dong. Nah, nonton adikku di Labumi guys, di Uluwatu, lagi nyanyi reggae gitu. Aku lagi minum bir, ngeliatin pantai, lautan lepas. Aku paling suka pantai guys. Terus tiba-tiba tuh kayak aku dibawa ke alam lain, kayak ngeliat TV tapi badanku tuh ada di situ. Sebagian badanku nonton gitu. Dan aku melihat waktu itu pariwisata sepi. Terus wow, apa yang akan terjadi nih, nggak ada orang yang nonton. Terus semenjak itu aku disuruh puasa guys. Wow, tirakat gitu, prihatin. Makan 1 kali, terus minum air keran aja guys. Dan sampai sekarang nih aku masih jalanin guys. Disuruh bersiap-siap. Kalau bahasa Jawanya tuh akan ada pageblok guys. Dan ternyata bener, beberapa teman-teman di Jawa, anak-anak Merapi itu juga dapat sesuatu seperti itu. Jadi mbah yang diam di sana tuh memberitahu para tole-tolenya anak-anaknya akan terjadi pageblok. Ya itulah guys, itu menurutku bukan musik ya, tapi itu adalah memang Nusantara tuh seperti itu. Ada yang aktif, ada yang enggak. Nantilah kita bahas yang seperti ini. Dan aku nih dapat anugerah ini dari kecil guys, dari umur 9 tahun. Kayak aku punya teman, aku sebut tuh dia namanya Martini sekarang guys, karena dia kayak anak kecil, bawaannya fun gitu loh, tapi bisa memberitahu hal yang dulu terjadi dan masa depan, dan itu pasti terjadi guys. Oke, di vlog berikutnya kita bahas itu. Pokoknya guys, intinya dengan adanya YouTube ini kalian bisa, yang jelas pendapatannya aman guys. Artinya waktu kita nerima tuh memang itu hasil kita sebagai content creator, walaupun dengan kamera seperti kalian lihat selalu murahan. Tapi orang-orang yang kayak kita ini banyak gitu loh ya. Jadi kesempatannya adalah satu bumi dengan orang punya kepribadian kayak kita, kesukaan yang kayak kita, itu mencari konten yang ya nemunya misalnya kayak kalian lah, nemu channelnya aku ini yang sederhana tanpa editan macam-macamnya. Aku kalau ngedit jelek banget gitu. Intinya guys, maksimalkan guna diri kita. Ya ini pesan yang aku sampaikan di alam nyata maupun di layar sentuh. Maksimalkan guna diri. Terus yang paling penting guys, hormati orang tua ataupun siapa yang kalian tuakan itu, hormati. Yang paling penting adalah orang tua guys, bapak ibu, mama papa. Kasihi orang yang paling terdekat, itu kunci kita sukses. Nanti setelah itu kalian lakukan ya. Yang kedua itu alam semesta atau Tuhan bisa menggerakkan orang-orang untuk menemukan channel kita. Karena ini aku ngalami guys, aku banjir subscribernya, aku bingung. Perasaan aku kan juga punya timku sendiri, sekarang ini punya tim nge-boost channel teman-teman yang memang aku rindu untuk grow. Nah, kalau di boost gitu kan, maksudnya punya teman-teman yang memang support. Misalnya contoh The Bingi Uyi, kita punya fans, tetangga-tetangga yang ada di desa kita tuh pada nontonin channelnya kita, itu sebut kita di boost, alias ditonton beneran, bukan subscriber beli gitu ya. Itu dilarang sama YouTube, support sampai itu, don't do that, nanti di blacklist kayak aku dulu berkali-kali ngalamin itu. Aduh. Nah, tiba-tiba di lain tempat tuh kok ada yang subscribe channelku, itu aku lihat orangnya terus pada nginbokin rata-rata tuh kalau di channel ini. Ya aku bersyukur sekali. Dia bilang tuh, aku suka gayamu sederhana, apa adanya. Ya aku mau tetap seperti dia. Di alam nyata pun aku begini guys, nggak neko-neko lah. Thank you pokoknya. Ya salurkan hobi kalian, tuangkan di media ini. Mediakan, karena ini kan bisa menjadi berkah itu loh, menjadi manfaat buat yang lain, baik itu lawaan, baik itu tutorial, baik itu hobi kalian, pasti ada yang nyari. Dan itu sekarang ini, di momentum sekarang ini menurutku adalah kesempatan emas ya, kesempatan bagus. Dan semoga bagi kalian teman-teman yang lagi ngebangun channel YouTube bisa lekas tembus 1K, punya gajian, dan ya aman lah guys untuk menjaga kehidupan kita, men-sustain hidup kita di momentum kita nggak kerja di luar. Dan yang paling saya bersyukur dengan adanya YouTube, aku nggak diperbudak sama orang guys, aku kerja sama diriku sendiri, memaksimalkan potensi
sebagai wujud pertanggungjawaban kepada yang memberi nafas ini, memberi talenta yang tiba-tiba auto bisa tanpa sekolah musik guys, something like that. Oke, sudah 20 menit, kita sambung lagi di obrolan santai bersama Rastaman, kamera sederhana, ecek-ecek, YouTuber pemula. Thank you guys, thanks for watching, tetap sehat dan disiplin di rumah aja guys, please. Aku mau semua netizen viewer bangsa Indonesia dan seluruh planet tuh sehat, stay at home. I love you all guys. Jah bless us all. Thanks for watching.